Welcome to Noise Review. This one's for Hannah, Sabrina, Arya, Emma. Oh my god. It's Veronica 1-2. I'm still here, bitches. And I know everything. Lihat kan, barusan ada dua cuplikan series dengan judul yang sama tapi versi yang berbeda. Satu versi Amerika, satu versi Asia. Nah, jadi Pretty Little Liars ini sekarang udah ada 3 versi sebenarnya. Yang pertama versi US, yang kedua versi Turki, yang ketiga sekarang versi Indonesia. Nah, hari ini aku mau coba mereview dan mengkomparasi dua series ini. PLL versi Indonesia ini emang diadaptasi dari versi US-nya. Pas aku lihat trailer ada lambang WB-nya gitu muncul, jadi aku yakin kalau yang versi Indonesia ini emang udah diawasi sama WB. Series PLL ini sendiri menceritakan tentang 5 persahabatan cewek-cewek. Ada Allison, ada Alia, ada Spencer, Hannah, sama Emily. Nah, suatu malam mereka itu ngadain acara party-party gitu di gudangnya Spencer. Tiba-tiba si Allison tengah malam tuh keluar dari gudang, entah mau ngapain. Nah, dari situ Allison tuh dinyatakan hilang, gak ada kabar sama sekali setelah kejadian itu. Nah, habis kejadian itu juga Alia tiba-tiba pindah dari kota tersebut gitu. Kalau di versi Amerikanya itu dia pindah ke Eropa. Selang 1 tahun kemudian Arya balik lagi tuh ke kota yang lama. Nah, pas beberapa hari Arya pindah ke kota yang lama, tiba-tiba cewek berempat ini tuh dapat pesan misterius gitu dari si A. Si A ini atau si A ini tuh ngirim pesan tentang rahasia-rahasia mereka. Nah, anehnya pesan-pesan ini tuh cuman Allison yang tahu. Mereka tuh jadi berpikir, oh mungkin si Allison nih mau main-main lagi sama kita gitu kan, mau muncul lagi nih setelah sekian lama menghilang. Tapi beberapa hari kemudian ada polisi yang menyatakan bahwa Allison dibunuh dan mayatnya ditemukan di halaman belakang rumahnya sendiri. Akhirnya mereka kebingungan, ini siapa ngirimin pesan misterius ini, ngeri banget. Nah, akhirnya si 4 cewek ini, temennya Allison tuh diwawancarain sama, bukan diwawancara, diinterogasi sama detektif gitu, pengen tahu, karena mereka itu orang yang terakhir sama si Allison atau sama Alisa di versi Indonesia. Nah, ditanyain aja sama si detektif, tapi mereka tuh banyak menyembunyikan satu gitu, menyembunyikan part-part dimana saat Allison hilang. Mereka tuh menutupi rahasia dengan kebohongan intinya gitu. Makanya judulnya itu Pretty Little Liars gitu. Mereka juga bukan tanpa sebab sebenarnya ya ngebohongin atau tidak mengungkapkan secara sebenarnya apa yang terjadi malam Allison hilang, karena mungkin mereka juga takut jadi tersangka, takut dipenjara, gak punya masa depan dan lain-lain gitu ya. Gak sampai di situ, ternyata setelah mereka diinterogasi bla bla bla, tiba-tiba pesan masih ada menghantui mereka, meneror mereka. Di sini mereka mulai bingung banget, kenapa nih, siapa nih gitu, si ini siapa. Nah, kalian juga sebagai penonton tuh bakal dibawa penasaran dan banyak berasumsi, sebenarnya ini siapa sih, kok neror cewek-cewek ini terus. Allison kah? Tapi kan dia udah meninggal, tapi rahasia ini cuma dia yang tahu. Jadi pokoknya bingung banget deh di situ. Dan nanti setelah nya terungkap, kalian bakal, oh dia nya ternyata gitu. Terus di sana tuh ada, di sepanjang season tuh ada bermunculan A palsu gitulah. Aku sendiri itu dulu nggak nyangka kalau si nya itu ternyata dia yang versi Amerika tentunya, karena yang di Indonesia kan belum keungkap ya siapa si A-nya. Nah, kita lanjut aja komparasi dua series tersebut. Sebelumnya, PLL versi Indonesia ini disutradarai oleh Emil Heradi. Nah, beliau juga sempat mendapatkan penghargaan di Festival Film Indonesia tahun 2017 dengan judul film Night Bus. Nah, aku sendiri juga belum pernah nonton film Night Bus ini gitu, ketinggalan zaman. Beliau juga mengatakan bahwa PLL versi Indonesia ini 70%-nya memang mempertahankan dari versi yang original, yaitu versi Amerika. Yang aku lihat sejauh ini sih ada beberapa persamaan dan perbedaan di antara dua series ini. Yang pertama itu persamaannya, settingan tempatnya itu sama-sama mengangkat kota fiktif. Kalau di versi US itu kota fiktifnya namanya Rosewood. Kalau di versi Indonesia nama kota fiktifnya itu Amerta. Nah, menurut aku pribadi, Rosewood itu lebih menggambarkan suasana kota yang gelap, kelam, menyeramkan gitu ya. Nah, aku ngerasain itu yang Amerta tuh lebih cerah ceria aja gitu dibanding Rosewood.
Nilai plusnya mungkin pariwisata Bali atau budaya Bali bisa dikenalkan lewat series ini ke negara-negara lain. Secara yang aku tahu, View juga ditayangin di beberapa negara di Asia. Nah, walaupun aku berpikir si Amerta ini lebih cerah ceria, lebih santai dibanding dengan Kota Rosewood, tapi kalau dilihat dari scene per scene-nya itu cukup mirip dengan versi yang US-nya. Contohnya itu di scene pemakaman Allison. Nah, itu scene-nya sama-sama di gereja, terus sama-sama si cewek-ceweknya duduk berempat di depan gitu, paling depan, karena mereka itu sahabatnya Allison. Nah, selain itu juga scene pertemuan Arya sama si Ezra itu sama-sama di kafe, sama-sama karena menyukai lagu yang sama. Nah, dari situ kan selanjutnya ada juga beberapa perbedaan. Salah satunya itu adalah karakter Emily yang tidak dibuat lesbian gitu. Kalau misalkan di versi US, Emily itu biasa lesbian. Kalau di versi Indonesia, Emma itu gak lesbian, tapi gantinya Emma ini adalah perempuan atau cewek yang dibesarkan di keluarga yang cukup religius. Terus jadi itu si ibunya sangat membatasi pergaulan si Emma. Nah, awalnya aku kira Emma ini diperanin sama Anya Geraldine, karena pas lihat trailernya tuh aku langsung nebak, ini Anya kayaknya bakal jadi Emma deh, karena aku pikir secara fisik Anya itu lebih mirip gitu sama Emily yang versi US, terus raut mukanya atau tulang mukanya itu mirip gitu sama si Emily versi US. Perbedaan selanjutnya adalah settingan taraf pendidikan cewek-cewek ini. Nah, kalau misalkan di versi US cewek-cewek ini tuh baru SMA, kalau di Indonesia itu udah kuliah. Nah, di sini menurut aku tepat banget gitu pemilihannya, mereka tuh settingnya udah kuliah, karena menurut aku kalau untuk setingkat SMA konfliknya tuh kayak terlalu dewasa dan banyak hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang dewasa untuk mengungkapkan siapa si A ini. Makanya aku pikir cocok aja gitu kalau misalkan di sini tuh diperanin sama anak kuliahan banding sama anak SMA. Secara keseluruhan aku pikir PLL versi Indonesia ini udah bisa ngalahin sinetron-sinetron biasa yang ada di TV. Cuman kalau dibandingin sama versi US, emang harus lebih ditingkatin lagi ya, terutama di pendalaman karakternya gitu. Soalnya kalau misalkan aku nonton yang versi US, aku kayak bisa tahu gitu behaviornya si Arya gimana, si Spencer gimana, Emily gimana, dan lain sebagainya dibanding dengan versi Indonesia. Mungkin juga ini mah karena versi Indonesia itu kan baru 10 episode gitu, jadi belum dapet aja chemistry antara karakter sama penonton. Nah, secara keseluruhan PLL versi Indonesia aku kasih nilai 6,7/10. Kalau misalkan versi US aku kasih nilai 7,5/10. Aku berharap kedepannya semoga PLL versi Indonesia ini bisa terus lanjut gitu sampai bener-bener sama dengan versi US. Kalau nggak salah itu ada 7 episode, 7 season. Apalagi fans PLL Indonesia ternyata banyak juga, jadi jangan mengecewakan, oke? Segitu aja mungkin review dan komparasi singkat dari aku untuk kali ini. Aku juga minta maaf kalau misalkan ada fans dari kedua versi series ini yang merasa kurang menyukai pendapat aku, karena ini bener-bener apa yang ada di kepala aku, penilaian aku terhadap series ini. Ini video pertama aku, mudah-mudahan next aku bisa bikin video yang lebih bagus lagi. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye!